Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, perbandingan ini biasanya berkaitan sama skala ya. Nah, tapi kalau perbandingan itu biasanya dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini perbandingan itu ada rumusnya. Nah, rumusnya ada seperti yang sudah kalian lihat di layar. Nah, di sini itu rumusnya adalah perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali angka yang ada di soal. Nah, ini maksudnya adalah dalam soal perbandingan itu nanti akan ada perbandingan. Contoh ya, misalnya 2 dibanding 3. Nah, ini adalah perbandingan, bentuk perbandingan. Nah, lalu nanti juga di dalam soal perbandingan itu ada angka yang ada di soal. Nah, contohnya biasanya 63 buah. Nah, ini adalah angka yang ada di soal atau enggak 12 hari. Nah, ini adalah contoh angka yang ada di soal. Jadi, kalau perbandingan bentuknya ada banding kayak gini. Ada tanda bagi seperti ini. Nah, ini artinya perbandingan 2 berbanding 3. Seperti itu. Nah, kalau angka yang ada di soal seperti ini. Contohnya 63 buah, 12 hari. Nah, jadi ini kalian fokus ke angka yang ada di soal. Nah, kalau ini perbandingan, ini kalian fokus ke perbandingan yang ini. Kalian nanti lihat perbandingan apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Supaya lebih mudah pahamnya, kita langsung saja ke contoh soal. Kita baca dulu, di sini ada satu contoh soal cerita. Kita baca dulu satu persatu. Suatu pertunjukan dikunjungi oleh 240 pengunjung perempuan. Nah, kita tulis dulu di sini berarti perempuan atau P-nya itu ada 240 pengunjungnya. Nah, kita baca lagi. Dan 320 pengunjung itu laki-laki. Nah, maka L-nya atau laki-laki itu ada 320. Oke, kita baca lagi. Perbandingan pengunjung laki-laki dan perempuan adalah, nah di sini adalah yang ditanyakan adalah perbandingan. Kalau yang namanya perbandingan itu bentuknya harus seperti bagi. Nah, banding seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan pengunjung laki-laki dan perempuan. Nah, berarti di sini L berbanding P. Nah, seperti itu ya. Nah, kita cari sekarang L banding P-nya itu berapa? Gitu. Nah, kita kan sudah tahu laki-lakinya ada 320 dan perempuannya ada 240. Maka ini kita bisa bandingkan. Nah, berarti tadi kan L banding P, maka 320 berbanding 240. Nah, ini adalah salah satu perbandingan L dan berbanding P. Nah, tapi ini bukan yang paling sederhana, maka harus kita sederhanakan. Nah, kita lihat di sini. Ini dua-duanya angka ini dan 320 dan 240 itu harus kita bagi dengan angka yang sama dua-duanya. Kalau di sini dibagi 5, maka di sini juga harus dibagi 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini nolnya di kanan dan kiri bisa dicoret. Karena dua-duanya sama mempunyai 01, itu boleh dicoret dulu. Maka menyisakan 32 berbanding 24. Nah, ini dua-duanya 32 sama 24 itu bisa dibagi apa coba? 4 ya, kita coba ya. Nah, berarti 32 bagi 4 8 ya, berarti 8 berbanding 24 bagi 4 6. Nah, berarti 8 banding 6 masih bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Masih ya, bagi berapa? 2, betul. Oke, 8 bagi 2 4 banding 4 banding 6 bagi 2 3 ya. Nah, ini masih bisa dibagi 4 banding 3 masih bisa dibagi? Enggak bisa, karena 4 sama 3 itu sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka perbandingannya adalah 4 banding 3. Nah, berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Nah, jadi pertama-tama adalah kalian harus kalau ada soal seperti ini, bandingkan dulu L banding P berapa, setelah itu diperkecil dua-duanya. Nah, ini angka yang di sebelah kiri dan sebelah kanan harus dibagi dengan angka yang sama.
ini nolnya dicoret di sini, maka ini juga dicoret. 32 bagi 4, ini juga dibagi 4, 24. Nah, ini menyisakan 8 banding 6. Nah, 8-nya bagi 2, maka 6-nya juga bagi 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 4/3. Seperti itu. Oke, kita akan bahas soal selanjutnya. Nah, kalau soal ini, tipe seperti ini, kalau tadi kan perbandingannya tidak ada, maka kita harus buat perbandingannya dengan cara yang tadi. Nah, kalau ini, soal ini perbandingannya ada. Nah, ada perbandingannya, maka harus kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya dengan teliti. Oke, kita baca dulu ya. Perbandingan usia paman dan kakak adalah 7/4. Nah, paman berbanding kakak sama dengan 7/4. Maka kita tulis dulu di sini perbandingannya paman banding kakak sama dengan 7/4. Nah, gitu ya. Berarti paman berbanding kakak sama dengan 7/4. Nah, kita baca lagi soalnya. Jika usia paman 28 tahun, nah ini yang disebut dengan angka yang ada di soal. Nah, berarti ini angkanya adalah 28 tahun. Oke, berarti kita tulis di sini. Angka yang ada di soalnya adalah 28 tahun. Oke, kita baca lagi soalnya. Berapa tahun usia kakak? Nah, kita perhatikan dulu di sini. Kita harus mencari tahu dulu. Apakah yang diketahui? Yang diketahui itu apa? Nah, itu kita harus cari tahu. Yang diketahui itu adalah perbandingan dan angka yang ada di soal kan ini 28 tahun ya. 28 tahun ini usia siapa? Usia paman. Nah, berarti yang diketahui adalah usia paman. Seperti itu. Nah, kita tulis dulu. Berarti yang diketahui adalah usia paman. Gitu. Nah, sekarang apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah berapa tahun usia kakak? Berarti yang ditanyakan adalah usia kakak. Nah, kita tulis dulu di sini. Berarti yang ditanyakan adalah usia kakak. Nah, gitu ya. Berarti kita sudah menemukan 4 hal di sini. Perbandingannya paman banding kakak sama dengan 7/4. Angka yang ada di soal 28 tahun. Yang diketahui usia paman, yang ditanyakan usia kakak. Kita balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini. Nah, kita perhatikan rumusnya adalah perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali angka di soal. Oke, kita balik lagi ke board yang tadi. Nah, tadi kan rumusnya adalah perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali angka yang ada di soal. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah usia kakak. Berapa perbandingannya? Kan tadi berarti perbandingan yang ditanyakan. Berarti perbandingan usia kakak. Berapa perbandingannya? 4. Nah, maka yang harus ada angka yang harus ada di atas itu adalah 4. 4 per, nah perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu usia paman. Nah, paman perbandingannya berapa? 7 gitu ya. Nah, berarti 4/7. Gitu. Baru dikali angka yang ada di soal. Nah, berarti angka yang ada di soal berapa? 28 tahun. Nah, maka ini dikali 28 tahun. Nah, seperti itu. Itu ya, ini cara mengerjakannya. Oke, ibu ulangi sekali lagi. Perbandingan yang ditanyakan berarti perbandingan usia kakak per perbandingan yang diketahui perbandingan usia paman dikali angka yang ada di soal. Angka yang ada di soal adalah 28 tahun. Nah, maka kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Oke, nah, ini 28 itu bisa dicoret dengan 7. Dua-duanya bisa dibagi dengan angka 7. 28 bagi 7 sama dengan 4. 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, ini kan per 1 berarti sudah tidak dianggap ya karena tidak berpengaruh. Nah, sekarang tinggal 4 aja kali 4 berapa? 16. Maka hasilnya sama dengan 16
tahun. Berarti usia kakak adalah 16 tahun gitu. Nah, berarti jawabannya yang C. Seperti itu caranya. Mudah-mudahan kalian paham.